Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Aurelia Anandari dengan NIM 208210007 kelas 3A Prodi Tajwid Matematika. Pada hari ini, saya akan membahas materi kelas 8 semester 1 pada bab 1 tentang pola bilangan dan barisan bilangan, di mana kita akan membahas 6 submateri. Yang pertama, mengenal pola bilangan dan istilah-istilah pola bilangan. Yang kedua, mengetahui ragam-ragam pola bilangan. Yang ketiga, menentukan suku ke N pada pola bilangan. Yang keempat, mengenal barisan bilangan. Yang kelima, mengetahui istilah-istilah barisan bilangan aritmatika dan geometri. Yang keenam, menentukan suku ke N pada barisan bilangan aritmatika dan geometri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pertama, apa sih itu pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, selanjutnya istilah-istilah pada pola bilangan. Istilah umum atau istilah yang biasa digunakan pada pola bilangan itu adalah sebagai berikut. Di sini saya memiliki dua permisalan, di mana saya yang pertama memiliki kumpulan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, dan yang kedua saya memiliki kumpulan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, di mana bilangan pertama, kedua, ketiga itu biasa disebut dengan suku ke-1 atau U1. Dapat teman-teman lihat ya, di sini sudah saya jabarkan. Nah, di mana di permisalan pertama, suku ke-1 atau U1-nya itu sama dengan 1, suku kedua atau U2-nya itu sama dengan 2, begitu juga seterusnya, dapat teman-teman lihat ya. Nah, dan di permisalan kedua, suku ke-1 atau U1-nya itu sama dengan 1, suku kedua atau U2-nya itu sama dengan 3, begitu juga dengan seterusnya. Dapat teman-teman lanjutkan sendiri ya. Nah, dari definisi pola bilangan tadi itu kan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Dapat teman-teman lihat juga ya di sini bahwa di permisalan pertama, pola bilangannya itu adalah pola pertambahan 1, di mana dari suku ke-1 ke suku kedua, dari suku kedua ke suku ketiga itu selalu bertambah 1, begitu juga untuk suku berikutnya. Nah, di permisalan kedua itu pola pertambahannya adalah pola pertambahan 2, mengerti ya? Nah, yang selanjutnya ragam-ragam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, di mana pola bilangan ganjil ini adalah susunan angka yang terdiri dari angka-angka ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, pola bilangan ganjil ini memiliki pola pertambahan 2, di mana setiap sukunya itu bertambah 2. Nah, tetapi kan kalau misalkan kita disuruh misalkan suku ke 20 atau suku ke 100 gitu kan, itu kan banyak banget kalau kita harus manual, harus ditambah 2 manual sampai ke suku itu. Pasti sulit ya. Nah, di sini saya memiliki rumus umumnya. Rumus umumnya itu adalah 2N dikurang 1. Di sini kita buktikan ya, suku ketiga dari pola bilangan ganjil ini. Betul nggak kalau pakai rumus itu tuh 5? Mari kita masukkan ya. Dengan itu sama dengan UN sama dengan 2N dikurang 1. Kita masukkan. Berarti U3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1. U3 sama dengan 2 dikali 3, 6 dikurang 1. U3 sama dengan 5. Berarti terbukti suku ketiga pada pola bilangan ganjil adalah 5. Paham ya teman-teman? Nah, dapat teman-teman lihat lagi ya. Nah, selanjutnya pola bilangan genap, di mana pola bilangan genap ini adalah susunan angka yang terdiri dari bilangan genap dengan rumus umumnya itu 2 kali N. Selanjutnya pola bilangan Fibonacci, yakni susunan angka dengan nilai angka berikutnya diperoleh dari hasil penambahan kedua angka sebelumnya. Dapat teman-teman lihat ya di sini. Nah, rumus umumnya itu adalah UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah UN dikurang 2. Selanjutnya, pola bilangan Pascal, yakni susunan angka yang terbentuk dari penjumlahan dua bilangan yang saling berdampingan sehingga membentuk sebuah bilangan baru di baris berikutnya yang berada di tengah, dan bilangan 1 selalu berada di paling ujung. Dapat teman-teman pahami lagi ya dari definisinya tadi, dia itu rumus umumnya 2 pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, pola bilangan persegi adalah susunan angka yang akan membentuk bangun persegi. Dapat teman-teman lihat ya di sini. Nah, pola bilangannya itu tuh adalah pola perpangkatan, di mana untuk menghasilkan sebuah barisan bilangan atau susunan bilangannya itu dari 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya, di mana rumus umumnya itu adalah UN sama dengan N kuadrat. Gitu ya teman-teman.
Selanjutnya, pola bilangan persegi panjang, yakni susunan angka yang akan membentuk bangun persegi panjang. Nah, dapat teman-teman lihat ya di sini ada pola bilangannya, terus penjabarannya, di mana rumus umumnya UN sama dengan N dikali N tambah 1. Dapat teman-teman lihat ya. Selanjutnya, pola bilangan segitiga, yakni susunan angka yang akan membentuk bangun segitiga. Nah, karena segitiga itu setengah dari persegi panjang, maka rumus umumnya itu UN sama dengan N dikali N tambah 1/2. Langsung saja ya. Selanjutnya, menentukan suku ke N pada pola bilangan. Di sini saya mengambil contoh soal menentukan suku ke-10 pada pola bilangan segitiga. Di mana tadi rumus umumnya itu adalah UN sama dengan N ditambah 1 dikali N/2. Jadi N-nya itu kita ganti 10 ya. Maka U10 sama dengan 10 ditambah 1 dikali 10/2. 10 dengan 2 bisa kita bagi sehingga menjadi 5. U10 sama dengan 11 dikali 5. U10 sama dengan 55. Jadi, suku ke-10 pada pola bilangan segitiga adalah 55. Selanjutnya, barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan dari kumpulan bilangan. Barisan bilangan terdiri dari dua macam. Yang pertama, barisan aritmatika. Yang kedua, barisan geometri. Nah, apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Selanjutnya, istilah-istilah yang digunakan pada barisan aritmatika, di mana suku pertama atau U1 di pola bilangan itu biasanya disebut seperti itu. Kalau di barisan aritmatika, suku pertamanya itu atau U1 disebut dengan A, ditulis atau biasa disebut dengan A. Selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu disebut dengan B atau ditulis dengan B. Suku ke N atau urutan bilangan ke N itu ditulis atau disebut dengan UN biasanya. Nah, misalnya saya memiliki barisan bilangan 2, 4, 6, 8, di mana suku pertama atau A-nya itu sama dengan 2 dan bedanya itu atau B-nya itu sama dengan 2. Dan suku selanjutnya itu tetap disebut dengan U2, U3, U4 dan seterusnya. Dapat teman-teman pahami ya. Nah, selanjutnya menentukan suku ke N pada barisan bilangan aritmatika, di mana saya memiliki soal tentukan suku ke-100 dari barisan bilangan berikut ini. Di mana di soal ini kita memiliki barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Nah, kalau misalkan kita pakai cara manual gitu kan, menentukan bedanya terus kita cari sampai 100. Itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama kan. Nah, jadi untuk mencari suku ke-100 ini kita bisa menggunakan rumus umum barisan bilangan aritmatika, yakni UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita cari dulu kan tadi suku pertama atau A-nya itu sama dengan 2. Lalu jarak antar sukunya atau selisih antar sukunya bedanya itu sama dengan 2, di mana cara mencarinya itu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita aplikasikan rumus umum tadi ke soal. Kita memiliki U100, maka N-nya kita ganti 100 ya. Maka U100 sama dengan 2 ditambah 100 dikurang 1 dikali 2. U100 sama dengan 2 ditambah 100 dikurang 1 sama dengan 99 dikali 2. U100 sama dengan 2 ditambah 99 dikali 2, 198. U100 sama dengan 200. Jadi kita dapat ya suku ke-100-nya itu 200. Jadi suku ke-100 pada barisan bilangan aritmatika tersebut adalah 200. Ya, dapat dipahami ya teman-teman. 200 suku ke-100-nya. Dimana kita bisa menggunakan rumus umumnya. Nah, untuk lebih memantapkannya lagi, saya mempunyai satu soal lagi, yang mana soalnya di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah di sini kita memiliki 4 barisan bilangan. Nah, yang di pertama itu ada barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Yang kedua ada 4, 6, 8, 10. Yang ketiga ada 3, 6, 9, 12. Dan yang terakhir ada 2, 4, 6, 9. Nah,
Di sini soalnya tuh yang bukan barisan aritmatika. Jadi kita lihat satu-satu bedanya dari 4 barisan bilangan berikut. Nah, di barisan pertama selisihnya itu selalu 2 antar sukunya, maka didapat B-nya 2. Lalu di barisan bilangan kedua, selisih atau B antar sukunya itu juga selalu 2, di mana cara untuk mendapatkannya itu U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, dan seterusnya. Dan di barisan ketiga kita juga memiliki selisih atau beda antar sukunya itu 3, maka B-nya 3. Nah, tetapi di barisan bilangan keempat B-nya itu berubah pada saat mencari U4, di mana U4 dikurang U3-nya itu menghasilkan selisih 3. Maka barisan bilangan keempat itu bukanlah barisan aritmatika karena selisih antar suku atau B antar sukunya itu berbeda. Terdapat perbedaan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi syaratnya itu bedanya harus selalu sama antar sukunya. Dengan cara mencari beda antar suku itu U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3, begitu juga seterusnya. Dapat dipahami ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda, jadi kita tuh harus mencari sampai suku seterusnya sih kalau bisa. Kalau misalkan terdapat perbedaan, maka itu bukan barisan aritmatika. Tapi biasanya itu akan berbeda pada suku ketiga atau suku keempatnya. Itu telah berbeda, maka itu bukanlah barisan aritmatika. Nah, selanjutnya barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio antar sukunya selalu sama. Nah, ini dia saya memiliki beberapa contoh barisan geometri. Di sini saya memiliki 4 barisan bilangan. Nah, barisan geometri ini tadi itu kan pengali atau rasionya itu selalu sama. Nah, dapat teman-teman lihat ya. Di barisan pertama itu rasionya atau pengalinya itu 2 antar sukunya. Di barisan kedua itu 2 antar sukunya pengalinya. Di barisan ketiga itu 2 antar sukunya. 2 semua ya. Nah, jadi dapat teman-teman lihat ya. Jadi tuh 2 kali 2 menghasilkan 4, yaitu suku kedua. 4 kali 2 menghasilkan suku ketiga, itu 8. Nah, 8 kali 2 menghasilkan suku keempat, yaitu 16. Berarti suku kelimanya 16 kali 2, yaitu 32 untuk barisan pertama. Nah, selanjutnya istilah-istilah barisan geometri. Nah, istilah-istilah barisan geometri ini sebenarnya hampir sama dengan istilah-istilah pola bilangan. Yang membedakannya itu adalah suku pertama di barisan geometri itu biasa disebut dengan A, ditulis atau disebut dengan A. Nah, untuk suatu suku ke suku sebelumnya itu disebut rasio atau R karena dia pengali tadi. Nah, suku N atau urutan bilangan ke N juga disebut dengan UN. Di sini saya memiliki barisan bilangannya agar kita langsung bisa mengaplikasikan istilah-istilahnya. Di mana barisan bilangnya itu ada 2, 4, 8, 16. Di mana suku pertama atau A-nya itu sama dengan 2 dan rasio atau R pengalinya itu sama dengan 2 ya. Dapat melihat ya. A-nya itu 2. Rasionya, saya ulang lagi, rasio atau R-nya itu 2 antar sukunya. Ya. Saya tanda-tandai. Ya. A-nya 2 agar teman-teman bisa lebih mengingat. R atau rasionya 2 setiap antar sukunya. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya menentukan suku ke N pada barisan bilangan geometri. Dimana soalnya tentukan suku ke-12 dari barisan bilangan berikut ini. Nah, di sini kita memiliki barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Ya, saya mengambil dari contoh-contoh sebelumnya. Ini hanya untuk lebih memahaminya saja. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu dari barisan bilangan itu A-nya itu berapa, R-nya itu berapa, yang ditanya atau N-nya itu berapa. Nah, A-nya itu pada barisan bilangan ini adalah 2 ya. A-nya itu sama dengan 2. Lalu rasio atau pengali atau R antar sukunya itu adalah 2.
Nah, karena yang ditanya suku ke-12, maka N-nya itu sama dengan 12. Nah, jika kita ingin mencari satu-satu gitu kan dengan mengalihkan rasionya untuk suku berikutnya itu kan pasti memerlukan waktu yang lama gitu kan. Makanya kita memiliki rumus umumnya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 atau biasa disebut dengan ARNI supaya mudah mengingatnya. Itu ya rumusnya teman-teman, rumus umumnya, agar kita bisa lebih mempermudah untuk mencarinya. Penyelesaian kita aplikasikan rumus umumnya tadi ke dalam soal. Nah, karena kita memiliki N-nya 12, maka U12 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 12 dikurang 1. N-nya kita ganti 12 ya. Lalu A-nya kita masukkan ke soal juga. Lalu U12 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 11. U12 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 11 itu menghasilkan 2048. U12 sama dengan 2 dikali 2048 adalah U12 sama dengan 4096. Jadi suku ke-12 pada barisan geometri tersebut adalah 4096. Ya, dapat dipahami ya teman-teman. Kita tinggal mengaplikasikannya saja karena kita sudah memiliki A, R, dan N-nya. Jadi kita aplikasikan ke rumus umumnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Maaf jika masih ada yang kurang. Nah, teman-teman bisa komen di bawah ya jika ingin ada yang ditanyakan. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you on the next video.